Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tisnur Rahayu dari kelas Teknik Elektro E. Di sini saya akan membahas tentang sistem komunikasi data dari mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Pertama itu ada untuk blok diagram sistem komunikasi data, yaitu ada 3 bagian utama dari 5 blok diagram ini. Ada source system atau sistem sumber, destination atau tujuan, dan diantaranya ada transmisi sistem atau media transmisi. Untuk source system ada source dan transmitter. Untuk destinationnya ada receiver dan tujuan, bisa berupa fiber optik. Dan ini adalah sistem sinyal komunikasi data. Dan ini adalah sinyal output blok diagram. Input informasi disimbolkan M. Source-nya berupa bit stream yang masuk ke transmitter. Simbolnya G dalam domain T. Keluaran dari transmitter bentuknya analog. Jadi proses pengiriman sinyal digital juga tidak bisa dikirimkan dalam sinyal pulsa. Harus dikirimkan dalam bentuk sinyal analog dulu. Jadi di transmitter ini ada perubahan dari sinyal pulsa menjadi sinyal analog. Masuk ke transmisi, lalu inputnya berupa S dalam domain T. Keluarannya adalah sistem yang diterima, yaitu R receiver dalam domain T. Masih berbentuk analog, dan keluaran dari receiver ke bentuk digital lagi sesuai input awalnya, dan itu akan diterima di destination. Dan ini adalah contoh perkembangan telekomunikasi. Dari tahun 1880, yaitu networknya masih berupa telepon, trafficnya voice, switching teknologinya berupa sirkuit switching analog, transmisinya ada cover dan power. Dari tahun 1960, networknya berupa digital network, trafficnya voice, dan switching teknologinya berupa digital, dan transmission medianya yaitu ada cover dan microwave, dan juga ada satelit. Ini ada contoh lainnya. Sekarang masuk ke mode jaringan. Jadi di mode jaringan ini ada transmitter, transfer mekanis, dan receiver. Di transmitter ada custom primer, equipment, telepon, PBX, PAX, multiplexer, modem, network access, subscriber loop, PBX, trunk. Dan di transfer mekanis ada PSTN, PSDN, privat, dan network. Jadi aksesor sederhana dari komersial adalah host. Dari host line itu melalui node. Jadi host ini menghubungkan dari satu host ke host yang lain. Ada di sini ada node jaringan. Node pada jaringan adalah mesin atau komputer yang menyediakan koneksi bagi user dalam kasus sirkuit switching, atau merelay data user dalam kasus komunikasi data. Node dapat berupa customer nodes, switching node, transmission node, dan service node. Node juga dapat diklasifikasikan sebagai terminal, host, multiplexer, switch lokal, switch tandem, atau gateway. Fungsi dasar yang harus dilaksanakan oleh jaringan telekomunikasi. Yang pertama adalah switching. Jadi switching ini untuk interkoneksi kanal. Lalu ada routing untuk memilih sebuah lintasan untuk persyaratan tertentu. Ada flow control. Flow control ini untuk memperlambat atau menolak traffic. Lalu ada konversi kecepatan atau kode. Lalu ada keamanan untuk mencegah akses dari yang tidak berhak. Dan ada backup. Backup ini untuk mampu bereaksi terhadap kegagalan. Ada monitoring, ada internet walking, yaitu untuk menyediakan komunikasi dengan dan melalui jaringan lain. Ada manajemen jaringan, yaitu untuk memanage source jaringan. Node jaringan mempunyai berbagai nama yang berbeda. Ada data circuit, terminating equipment, interface message processor atau ARPANET, ada switch jaringan telepon, dan ada router LAN. Perusahaan peralatan user biasanya disebut data terminal equipment atau DTE.
Dan di sini ada beberapa juga, yaitu ada terminal, telepon set, host, PC, dan workstation dan lain-lain. Topologi ring. Topologi ring ini adalah hampir sama dengan topologi bus, tetapi kedua terminal yang berada di ujung saling dihubungkan sehingga terhubung antar terminal berlangsung dalam suatu lingkaran tertutup. Jadi keuntungan untuk teknologi ring ini, kegagalan koneksi akibat gangguan media dapat diatasi dengan jalur lain yang masih terhubung. Penggunaan sambungan point to point membuat transmisi error dapat diperkecil. Sedangkan kerugiannya yaitu transfer data menjadi lambat bila data yang dikirim melalui banyak komputer. Lalu ada topologi star. Jadi topologi star ini terdapat sebuah terminal pusat atau switching yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan komunikasi data. Trafik data mengalir dari node ke terminal pusat dan diteruskan ke node atau stasiun tujuan. Jadi untuk keuntungan dari topologi star ini, akses ke stasiun lain atau ke server lebih cepat dan dapat menerima workstation baru selama port di sentral. Node atau switchingnya itu tersedia. Hub atau switchingnya atau switch bertindak sebagai konsentrator. Dan kerugiannya, bila traffic data cukup tinggi dan terjadi collision, semua komunikasi akan tertunda dan koneksi akan dilanjutkan atau dipersilahkan dengan cara random ketika hub atau switch mendeteksi tidak ada jalur yang sedang digunakan oleh node lain. Ini adalah struktur jaringan atau CON. Jadi di struktur jaringan ini ada ring network dan bus network, dan satu lagi di sini ada star network. Membahas ke ring network terlebih dahulu. Dari ring network ini konfigurasinya berbentuk lingkaran, dan yang kuning ini adalah user. Dari satu user terhubung ke user yang lain, tidak boleh lebih dari satu transmisi. Bus ini seperti garis lanjut ke bus network. Bus ini seperti garis lurus dan di kedua ujungnya terdapat terminator. Konfigurasi star network. Star ini bisa untuk user yang lebih dari satu, dan yang ini adalah hubnya, yaitu untuk mengatur koneksi dari satu user ke user yang lain. Ada mesh network. Mesh ini mirip dengan star tapi tidak menggunakan switch atau hub untuk switchnya, melainkan semua user ini berfungsi sebagai hub. Jadi di dalam mesh network ini, yaitu n-nya itu jumlah nodenya. Jadi jumlah link totalnya sama dengan n, sama dengan 1/2n kali n min 1. Dan jika n lebih dari 1, maka n berbanding lurus dengan n2. Prinsipal ini bila n kecil dan disalurkan pendek, semakin banyak dan semakin panjang saluran. Lalu lanjut ke klasifikasi jaringan. Jaringan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografisnya. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. LAN ini dibatasi beberapa kilometer, bisa berupa di kampus, kantor, atau yang lainnya. Dan yang kedua ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. MAN ini dapat berjarak puluhan kilometer, misalkan ada di sebuah kota. Dan ada WAN, Wide Area Network, ratusan atau ribuan kilometer. Ada Terrestrial Radio Network, Wireless Communication, Satellite Network. Lanjut ke sirkuit switching. Sirkuit fisik dibangun di antara titik-titik ujung yang berkomunikasi atau lintasan dedicated selama durasi percakapan. Setelah dibangun sinyal data
bidireksional dapat mengalir secara kontinu. Kualitas lintasan dedicated dijamin selama durasi panggilan. 3 fase dalam life cycle suatu koneksi: 1. Pembangun sirkuit, ada transfer data, dan ada penutup sirkuit. Jika sirkuit tidak tersedia atau sinyal sibuk, delay untuk membangun sirkuit relatif besar. Ini adalah contohnya, yaitu jaringan telepon atau SDN. Dan ini adalah contoh jaringan kabel telepon ISDN. Sumber masuk ke sentral lokal sebagai hub. Masuk ke sentral trunk ini yang menghubungkan ke sentral lokal untuk posisi tujuan dan mengirimkan informasi ke user. Circuit switching timing 1. Circuit switching prosesingnya pada interkoneksi yang pertama itu. Pengstabil komunikasinya adalah pembangunan saluran, namun bisa terjadi delay, yaitu dari host 1 dan node 1. Data transmisi yaitu pengirim data, dan terakhir pemutus saluran. Ini ada circuit switching timing 2. Diasumsikan jumlah hubnya yaitu M besar, delay pemprosesan per hub sama dengan P, delay propagasi link sama dengan L, kecepatan transmisi W bit per detik, ukuran paketnya yaitu B bit. Jadi total delay di sini adalah total propagasi plus total transmisi atau total processing. Jadi rumus untuk total delay-nya yaitu 4M dikali T plus M-1 ditambah P plus B. Node switch pada circuit switching. Jadi karakter node ini misalkan di incoming link ini, atau misalkan di jalur pertama ini ada garis biru, dan node di sini akan ditentukan tujuannya. Jadi garis biru ini tujuannya kemana, yaitu adalah ke jalur 2. Untuk data, untuk apa data? Karakteristik data: lag burst, short duration, error free transmission. Bila digunakan sirkuit, 1. Tidak efisien, 2. Dari legal setup, dan 3. Data dikirim dengan data rate yang tetap. Endpoint yang berkomunikasi harus bekerja pada data rate ini, dan digunakan paket switching. Paket switching yaitu paket switching message dipotong-potong menjadi sejumlah data yang lebih pendek yang disebut paket. Setiap paket dilengkapi alamat sumber dan tujuan. Paket-paket ini diterima, disimpan, diproses, lalu ditransmisikan lagi oleh setiap node dalam jaringan yang dilewati sampai akhirnya mencapai tujuan. Pada teknik ini, tidak ada resource jaringan yang didedikasikan atau no dedicated resource, dan penggunaan resource jaringan lebih efisien, tetapi ada potensi kongesti. Paket switch node. Paket switching. Paket dikirim dalam format deretan bit disebut paket. Paket mempunyai struktur berikut: ada header, data, dan trailer. Header dan trailer membuat informasi kontrol, miss address tujuan, atau checksum. Tiap paket diteruskan melalui jaringan dari node ke node sepanjang lintasan atau routing. Jadi routing di sini, jadi routing adalah dari node ke node dari sepanjang lintasan. Lalu pada tiap node paket diterima, disimpan sementara, dan diteruskan ke node berikutnya. Kapasitas tidak dialokasikan untuk paket-paket. Paket switching atau node switching. Jadi di dalam node ini ada memori disimpan terlebih dahulu karena informasinya banyak. Jadi sebelum masuk ke outgoing linknya itu, jadi disimpan terlebih dahulu di node karena di sini ada memorinya. Jadi harus disimpan terlebih dahulu karena informasinya terlalu banyak. Mengapa internet menggunakan packet switching? Efisiensi penggunaan link yang mahal. Link diasumsikan mahal dan langka. Packet switching memungkinkan banyak aliran bersih untuk menggunakan bersama link secara efisien.
Sirkuit switching jarang digunakan untuk jaringan data karena sangat tidak efisien dalam penggunaan link, ketahanan terhadap kegagalan link, dan router. Untuk keadaan yang tinggi, internet harus menggunakan subnet datagram, sehingga tidak beberapa link atau router rusak, message dapat di reroute. Lalu ada paket switching model node. Biasanya sangat berguna untuk memodelkan router atau node switching lainnya sebagai mempunyai antrian untuk tiap link outputnya. Misalkan di sini informasi A dan informasi B masuk ke node dan outputnya berupa C. Paket switching atau formula light, dan di sini adalah hasil dari konfigurasi dari paket switching model node ini yang ini, dan dapat diasumsikan di mana L-nya jumlah pelanggan rata-rata dalam antrian, lambda rate kedatangan pelanggan dalam pelanggan per detik, W waktu rata-rata satu pelanggan menunggu data antrian. Rumusnya yaitu L sama dengan lambda dikali W. Ini ada timing 1 dari host 1 di sini sebagai end system, node 1-nya sebagai switching node. Jadi jika kita akan memisahkan host 1 ini akan terhubung ke host 2 ini, yaitu melalui node 1 sebagai switching node dari node 1 ke node 2, dan setelah itu dihubungkan ke host 2. Timing 2-nya di sini dapat diasumsikan yaitu jumlah hop-nya sama dengan M besar, delay pemprosesan per hop-nya yaitu sama P besar, delay propagasi link-nya L, delay transmisi paketnya yaitu T, ukuran message-nya N paket. Jadi total delay-nya itu sama, total propagasi plus total transmisi, dan di sini ada tambahan total store and forward ditambah total processing. Jadi untuk rumus total delay di sini M dikali L plus N dikali T plus M-1 dikali T plus M-1 dikali P. Nah di sini ada data packet switching atau routingnya. Misalkan di sini host A, di sini sebagai end system. Di sini ada host A dan host B, dan host A ini masuk ke node 1, sedangkan host B di sini masuk ke node 4, dan tujuannya itu sama ke host D. Sebelum masuk ke host D, di sini masuk dulu ke node 5 yaitu sebagai switching nodes, dan di sini itu di multiplexing sebelum masuk ke host D ini. Jadi ada host A masuk ke node 1 lalu ke node 5, setelah dari node 5 di multiplexing masuk ke host D. Sama begitu juga dengan host B. Masuk ke virtual circuit packet switching, hybrid and circuit switching, dan packet switching. Data message ditransmisikan dalam bentuk paket-paket dengan ukuran maksimum. Semua paket-paket dari suatu aliran paket melalui lintasan yang sudah dibangun yang sama. Jaminan dalam urutan pengiriman paket. Paket-paket dari visi yang berbeda dapat saling didefinisikan. Contohnya X25 frame relay atau ATM. Virtual circuit packet switching, pas. Kemungkinan dengan PC packet switching berlangsung dalam 3 pas. Bandingkan persamaan dalam perbedaan dengan sirkuit switching, pembangunan PC, transfer data, penutupan PC. Header paket tidak perlu membuat informasi penuh dari alamat tujuan. Virtual circuit packet switching atau timing 1. Nah, jadi di sini itu ada komponen host 1, node 1, host 2, dan node 2. Jadi paket switching ini tidak ada establishment dan terminating, cuma ada pengiriman data saja yang mengalami delay. Jadi perbedaannya itu dari data. Perbedaannya itu dari datanya itu sendiri, dari data transfernya. Jadi bedanya dengan sirkuit switching yaitu pada saat data transmisinya, sedangkan dengan paket switching yaitu ada proses establishment dan terminating.
Ini asumsikannya yaitu jumlah hubnya sama dengan M, delay pemrosesannya per hubnya itu pre, delay propagasinya L, delay transmisi paketnya T, ukuran message-nya N paket. Total delay-nya itu propagasi plus total transmisi, total store and forward, dan total processing. Jadi rumus total delay-nya adalah 4M dikali L plus N dikali T ditambah M-1 dikali T plus 3M-1 dikali P. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi